Situbondo, kota santri dari timur Pulau Jawa ini memang memiliki pesona tersendiri dari kota-kota lain di Indonesia. Nilai religiusitas yang tinggi turut mempengaruhi budaya dan tatanan masyarakat di kota yang satu ini. Namun siapa yang menyangka bahwa kota di pesisir utara Pulau Jawa yang satu ini menyimpan banyak misteri yang hingga kini belum terungkap. Tim On The Spot mendapat sebuah informasi mengenai sebuah fenomena aneh yang hanya ada di Situbondo, mengenai sebuah desa terkutuk yang hingga kini hanya bisa ditempati oleh 26 kepala keluarga. Konon, siapa saja yang berani melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan sebuah musibah yang mengerikan. Untuk memastikan kebenaran tersebut, tim On The Spot mencoba mencari langsung lokasi desa terkutuk bernama Desa Karangkeni. Meskipun pada awalnya sulit dicari, pada akhirnya tim berhasil mendapatkan informasi dari salah seorang kepala desa yang wilayahnya ternyata juga mencakupi Desa Karangkeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau cari ini Pak, namanya Dusun Karangkene. Kalau kata tadi beberapa warga, informasinya itu masih bagian dari dalam desa Olean ya. Iya. Nah, katanya ada keunikan khusus 26 kakak Pak. Kalau ada yang 27 itu harus keluar. Emang betul begitu Pak? Ya, betul. Itu di Dusun Karangkeni itu memang terdiri dari 26 kakak, tidak boleh lebih gitu. Dan tidak boleh berkurang dari 26 kakak. Tapi tidak hanya itu, di tata ruang kecamatan Kota Situbondo itu ada 26 dusun sekecamatan Kota Situbondo. Ya. Kemudian selain daripada itu juga jumlah dusun, jumlah RT di desa Olean juga ada 26 RT. Oh, jadi di Olean ini 26 RT, di tata kota seluruh Situbondo itu ada 26 dusun. Serba 26 berarti Serba 26 ya. Nah, kalau desa Karangkene-nya sendiri masih jauh dari sini, Pak? Ya, kurang lebih 3 kilo lah dari 3 kilo. tempat kantor desa. Oh, berarti ke arah sana ya? Ke arah barat kemudian ke utara. Ya. Oke, tinggal lurus aja nanti saya ketemu di sana. Ya, ya. Oke, kalau gitu Di saya sana ada ketua adat di sana. Oh, nanti saya bisa ketemu di sana. Baik, kalau gitu saya mohon izin untuk mencari informasi di sana ya, Pak. Iya, juga silakan. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, pemirsa, kita akan langsung menuju ke Dusun Karangkene-nya. Tim pun berhasil menemukan sebuah desa kecil terletak di tengah areal persawahan dan terpisah dari wilayah pemukiman lainnya. Sekilas memang tampak tidak ada perbedaan dengan wilayah pedesaan di Pulau Jawa pada umumnya. Namun benarkah desa kecil ini menyimpan sebuah kutukan yang mengerikan? Assalamualaikum. Bapak bikin apa ini? Oh, kami mempersiapkan untuk acara festival topeng di Karangkeni ini. Karangkene. Loh, ini berarti semua sudah masuk wilayah Karangkene ya, Pak? Iya, Pak. Ini kan dari sana sampai sana Karangkeni semua. Oh, ini di tengah-tengah sawah ini ya? Iya. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Kalau di Dusun Karangkene ini memang benar ada pantangan hanya 26 kakak yang ninggalin? Itu sudah diketahui banyak orang memang gitu, Mas. Hah? Iya. Dulu kan kami warga itu takut ya kalau misalnya ada tambahan-tambahan kakak gitu. Karena sering kejadian warga kami itu kalau ada pendatang tuh tiba-tiba ada yang meninggal. Oh. Gitu. Atau mungkin juga pindah gitu, Mas. Dan itu selalu terus gitu. Nah, untuk tanya asal-usulnya saya bisa tanya ke siapa nggih? Kami punya adat, ketua adatnya. Ada ketua adat di sini? Iya. Coba aja jenengan ke sana aja. Oh, boleh minta tolong dianterin nggih, Pak? Bisa ya? Oh, oke, siap. Ayo, mari kita. Beberapa cerita mengenai kesakralan desa ini kembali kami dengar. Mulai dari sumber mata air yang disakralkan warga, hingga beberapa peraturan yang melarang siapapun untuk sembarangan berburu binatang di kawasan desa ini. Jika pantangan tersebut dilanggar, akan berakibat fatal, bahkan berujung dengan kematian. Dipandu oleh salah seorang warga desa, kami akhirnya tiba di rumah ketua adat setempat untuk mengkonfirmasi cerita-cerita yang selama ini beredar.
Lalu benarkah di desa ini memiliki sebuah peraturan tak tertulis yang mengharuskan warganya berjumlah 26 kepala keluarga? Oke Pak, yang pertama ini mengenai informasi bahwa di sini ada pantangan hanya boleh 26 kakak. Itu sebenarnya ceritanya seperti apa Pak? Ya, agak awalnya itu memang kalau ada orang masuk pasti ada keluar. Setiap ada yang masuk, Pasti ada yang keluar. ada yang keluar gitu kayak Pak Jokowi. Nah, kalau misalkan ada yang memaksakan ngeyel gini ya Pak, Iya, 27, saya mau tinggal di sini, nggak percaya sama pantangan itu biasanya apa yang terjadi? Ya kemungkinan bisa itu akan meninggal. Atau keluar mestinya keluar sudah. Nggak bisa, nggak pernah 27. Nggak pernah Nggak itu. pernah. Lalu bagaimanakah awal mula pantangan tersebut bisa terjadi di desa Karangkeni ini? Mojopahit ketika runtuh itu berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dari Madura, yaitu kerajaan Andulang. Nah, salah satu dari pangeran itu melarikan diri karena ada serangan dari Mataram. Akhirnya di tempat sini beliau yang mendapat gelar Raden Tumenggung Adipati Pangeran Tunggulangin tadi itu mendirikan perguruan silat Di desa ini, di sini. Sebanyak 28 sisa pengikut. Tapi pantangannya dalam perguruan itu tidak boleh ada perkawinan sesama perguruan. Ternyata melanggar gitu Mas. Setelah melanggar, akhirnya si pihak Pangeran Tunggulangin selaku guru besarnya itu membuat suatu kutukan bahwa anak-anak yang melanggar itu sampai anak cucunya akan tetap sejumlah 26, sedangkan yang 2 tadi itu diusir dari pekarangan. Oh, jadi sampai sekarang terjadi seperti itu. Kalau ada yang nekat tetap 27, Maka ada yang meninggal atau pindah Pindah. tanpa ada sebab. Kesakralan desa Karangkeni ternyata tidak hanya selesai pada pantangan jumlah kepala keluarganya saja. Di wilayah desa ini, warga maupun pendatang tidak diperbolehkan berburu hewan sembarangan. Siapa saja yang berani melanggar, maka akan mendapat akibat yang fatal. Ada yang menembak burung. Saya yang menembak burung. Terpaksa maksa itu. Besoknya itu meninggal. Yang menembak burung. Bukan asli orang sini, orang Tanggir. Jadi burungnya kena juga, mati juga burungnya itu. Mati. Tetapinya orangnya mati juga. Makanya saya tidak bolehkan menembak burung. Oh, Ya, dulu kan ada sekelompok anak-anak entah dari mahasiswa mana gitu kurang jelas. Mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di wilayah sini. Tahu-tahu kok mereka lari potang-panting gitu, diserang sama nyamuk yang sejumlah ribuan Pak ya. iya. Jadi akhirnya kami juga sudah memberikan suatu peringatan, jangan mempunyai niat jelek di wilayah Dusun Karangkeni gitu. Lalu pernah ada warga yang sudah diingatkan tidak boleh mengambil sarang yang semut. Iya, semua. Tapi ternyata melanggar, akhirnya mukanya tuh menjadi bengkak gitu Mas. Bengkak, tidak tolong sama ketua adat, kemudian diberi air sumber itu, disuruh basuh mukanya, dan alhamdulillah sembuh. Dari perbincangan dengan ketua adat, tim On The Spot mendapat informasi mengenai sumber mata air yang disakralkan oleh warga dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Areal di sekitar mata air pun sangat disakralkan, sehingga siapapun yang mendekati areal ini disarankan untuk tidak memiliki niatan buruk ataupun merusak lingkungan sekitar jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Keunikan lain dari mata air yang satu ini adalah di saat kemarau, maka airnya akan kering dan tidak terlihat satupun bangkai ikan di dalamnya. Namun ketika musim hujan, maka sumber mata air ini akan kembali penuh dengan air dan seolah secara ajaib, kolam mata air ini akan kembali terisi oleh berbagai jenis ikan tanpa diketahui dari mana asalnya. Dan pemirsa, demikianlah penelusuran tim On The Spot mengenai desa Karangkeni yang penuh misteri, di mana hingga kini masyarakatnya masih terus berdampingan dengan tradisi dan mitos setempat yang terus terpelihara.